Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil proyek kebangsaan kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahri Abimar Zakwan dari program studi akuntansi nomor induk mahasiswa 143241011. Saya akan menjelaskan mengenai ketiga rumusan masalah dari proyek kami. Yang pertama yaitu bagaimana penggunaan batik dapat dianggap sebagai bentuk cinta tanah air. Lalu yang kedua yaitu bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bangga menggunakan batik. Lalu yang ketiga yaitu upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk melestarikan dan juga mempromosikan batik sebagai warisan budaya. Jadi untuk tujuan yang pertama adalah menganalisis hubungan antara penggunaan batik dan ekspresi cinta tanah air. Dan yang kedua adalah menyebarkan upaya pelestarian dan mempromosikan batik. Yang ketiga adalah mengeksplorasi potensi batik sebagai produk fashion modern yang dapat menarik generasi muda. Oke, untuk manfaat yang pertama yaitu mengetahui hubungan menggunakan batik dan rasa cinta tanah air. Ya, kalau kita menggunakan batik itu berarti kita sudah menunjukkan rasa cinta tanah air kita. Kenapa? Karena batik itu salah satu warisan budaya yang ada di Indonesia yang harus kita lestarikan gitu. Jadi dengan kita menggunakan batik itu sudah menunjukkan kalau kita cinta tanah air. Yang kedua, penggunaan batik itu dapat dilestarikan dan diketahui banyak orang. Gimana sih caranya? Ya, salah satu caranya yaitu dengan kita menggunakannya. Kalau kita sendiri tidak menggunakannya, bagaimana orang luar itu bisa mengetahui budaya atau warisan budaya yang ada di Indonesia ini? Kalau bukan kita sendiri yang ikut menggunakan. Yang ketiga, meningkatkan minat generasi muda dalam menggunakan batik. Nah, meningkatkan minat generasi muda dalam menggunakan batik ini menunjukkan adanya perubahan positif. Di mana mereka lebih sering memilih batik sebagai bagian dari gaya hidup. Hal ini dipengaruhi oleh kreativitas dari desainer muda yang mengkreasikan batik ini dengan sentuhan modern. Jadi tidak monoton seperti batik-batik yang sebelumnya. Karena kebanyakan batik yang sebelumnya itu lebih sering digunakan untuk acara formal. Sedangkan anak muda sekarang ini pasti pengen sehari-hari juga gimana sih caranya sehari-hari bisa menggunakan batik gitu. Jadi desainer muda itu sudah mengkreasikan batik itu agar bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara mewawancarai pemilik dari Kampung Batik Okra tersebut sebagai narasumber, lalu juga dengan memberi kuesioner kepada responden yang terkait, yaitu mahasiswa baru Universitas Airlangga, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proyek kami, yaitu mengenai cinta tanah air. Selanjutnya yaitu nilai-nilai Islam. Yang pertama yaitu kesabaran. Dalam proses membatik membutuhkan kesabaran dan ketelatenan sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk bersabar dalam setiap proses. Yang kedua yaitu syukur. Bersyukur atas hasil karya yang telah dikerjakan. Dalam agama Islam mengajarkan untuk selalu mengucap syukur atas segala pemberian dan kemampuan yang diberikan. Yang ketiga yaitu menghargai ciptaan Allah. Mengapresiasi keindahan alam melalui motif-motif batik yang terinspirasi dari tumbuhan dan melihat alam sebagai bukti kebesaran dan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu kerja keras. Proses membatik yang membutuhkan keahlian dan dedikasi tinggi sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk selalu berusaha dan bekerja keras. Oke teman-teman, mungkin itu sekian dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.